Tetapi saya akan tanyakan terlebih dahulu, siapa hari ini yang tidak masuk? Adi, Bu. Adi, siapa lagi? Farhan Holil, Bu. Farhan Holil. Kemudian siapa lagi? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Semuanya hadir ya, hanya 2 orang. Kenapa alasannya? Sakit. Oh, sakit. Mudah-mudahan kita doakan untuk Farhan dan Adi diberikan segera kesembuhan ya. Amin. Ya, sebelum kita lanjut, marilah kita buka kegiatan pembelajaran kali ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sesuai dengan janji saya akan menanyakan materi kemarin ya, sebelum nantinya kemudian kalian akan melanjutkan materi-materi berikutnya. Pertama adalah karena kita membahas tentang sastra cyber, yang kemarin kita telah membahas perbedaan antara sastra dan sastra cyber. Oke, kalau kemarin kita sudah menjelaskan sudah belajar antara art, kemudian language dan fact. Masih ingat ketiganya? Ada yang tahu? Ya. Oke teman-teman, siapa yang tahu secara definitif atau penjelasan dari art yang kemarin saya sampaikan? Oke, saya akan memilih. Ya, silakan saudara. Baik, terima kasih Ibu. Saya di sini perkenalkan nama saya Bisa Merdeka. Di sini saya akan menjelaskan apa itu art. Art itu karya seni yang diproduksi melalui imajinasi. Kemudian itu di dalamnya ada estetika yang menghasilkan harmonisasi dalam karya sastra tersebut. Oke, menurut teman kita, diantaranya adalah ketika menyampaikan dalam sebuah karya yang melalui imajinasi. Di dalam imajinasi kemudian ada tahapan etika dan estetika yang akhirnya akan memberikan harmonisasi dalam sebuah karya. Apakah benar jawabannya? Benar. Tepuk tangan. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa yang tahu tentang materi kemarin juga mengenai language dalam sastra? Oke, siapa yang tahu? Oke, saya tunjuk ya di antara kalian semuanya semangat, tetapi saya minta Anda silakan. Terima kasih Bu. Bisa berdiri? Perkenalkan Ibu, nama saya Corina Hawa. Di sini saya akan menjawab language itu secondary language system, yang artinya sistem bahasa kedua. Oke, yang dimaksud sistem bahasa kedua itu apa? Itu di mana penyebutan bahasa itu memiliki banyak makna yang perlu kita tafsirkan sesuai dengan sistem yang ada dalam kesusastraan. Oke, bagaimana jawabannya teman-teman? Yang terakhir, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan sastra ya, tetapi di bagian dari fact. Siapa yang tahu? Oke, saya minta silakan saudara. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Agus Samadi Kaputra. Mengenai tentang fact, sepemahaman diri saya itu, jadi fact itu maksudnya bagaimana si karya sastra ini merealisasikan atau merefleksikan realitas sosial, budaya, atau sejarah yang ada di dalam sastra tersebut yang dituangkan dalam karya sastra. Bahkan beberapa karya sastra itu memadukan antara fiksi dan fakta ya, untuk membuka pandangan para pembaca mengenai situasi atau peristiwa yang ada di karya sastra itu sesuai dengan zamannya. Oke, terima kasih. Tapi akan saya sedikit tambahkan ya, bahwa di mana penjelasan daripada fact itu adalah kalian ketika menuangkan dalam sebuah karya sastra harus menjelaskan realitas ya, ataupun fakta kondisi sosial, tetapi bukan pada realitas pada waktu itu. Misalkan menjelaskan di tahun 1985 misalkan ya. Nah, berarti kalian harus benar-benar menjelaskan fakta, tetapi bukan realitas di tahun itu. Paham ya? Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk ya. Kemudian akan saya lanjut. Ini berkaitan dengan sastra cyber. Berkaitan dengan sastra cyber, di mana kalian telah memahami secara keseluruhan, secara definitif sastra yang kemudian akan kalian aplikasikan dalam tugas kemarin ya. Tetapi saya akan tanyakan lagi tentang apa ini akan menjadi
perkenalkan nama saya Abdullah Dewi dengan nomor NIM 121502001. Ibu menjawab dari pertanyaan Ibu. Menurut saya, karya sastra tersebut digolongkan menjadi sastra cyber dikarenakan secara definisi bahwasanya sastra cyber merupakan sebuah karya sastra yang ditulis menggunakan atau melalui ataupun memanfaatkan dari media internet itu sendiri. Oke, terima kasih, berikan tepuk tangan. Satu pertanyaan lagi ya. Pertanyaan ini ketika dijawab dengan sempurna, maka akan mengidentifikasi kelas ini sempurna pula memahami materi yang kemarin, dan kita akan lanjut di materi berikutnya ya. Oke, pertanyaan terakhir. Ketika seorang sastrawan konvensional kemudian karyanya sangat terkenal, tetapi kemudian ketika dituangkan ataupun dikirim di internet, posisinya lebih sempurna, lebih viral, lebih popularitasnya lebih luas. Nah, ini kategori sastra apa? Silakan, ada yang tahu? Oke, silakan, saya minta saudara. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Buda. Izin menjawab dari pertanyaan Ibu. Jika suatu karya sastra yang tadinya sudah terkenal atau populer sebelumnya di media konvensional dan kemudian dialihkan kepada media digital, di media internet, dan ternyata popularitasnya jauh lebih melejit, maka karya sastra tersebut tetap digolongkan menjadi karya sastra konvensional karena sebelumnya dia sudah tercipta di media konvensional. Oke, terima kasih, jawaban yang sangat Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi yang sangat luar biasa yang selalu mengikuti perjalanan perkuliahan kita sehingga kalian bisa menyerap dan menguasai materi-materi yang telah berlangsung ya. Dan sekarang akan kita lanjutkan di materi berikutnya, tetapi kita akan melihat video-video dari teman-teman yang kemarin saya minta untuk membuatnya dalam 1 minggu ya. Siap semuanya? Sudah jadi? Siap. Ya, akan diawali kelompok 1 atau kelompok 2? Ya. Oke, ada yang minta 1 dan ada yang minta 2. Oke, silahkan 2 perwakilan untuk maju ke depan dari kelompok 1 atau kelompok 2 untuk apa? Sweet. Ya, oke. Produsernya Bu, produsernya Bu. 1 dan 2, silakan siapa yang diwakili? Kelompok 2. Oke, kelompok 2, silakan. Iya. Kelompok 1. Kelompok satunya. Kelompok 1 siapa? Iya, silakan. Sulit bro. Yang menang keluar. Yang menang nanti dapat hadiah. Ya, sekali menang ya. Ya, oke, 1. Oke, sebentar. Batu kertas dulu. Kelompok 1. Berarti yang akan ditayangkan itu yang menang atau yang kalah? Yang kalah. Oke, berarti yang akan menayangkan karya sastra cybernya itu adalah kelompok 2. Apa natural? Oke, stop.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 2 sekaligus sebagai tim produksi. Saya akan menjelaskan mengenai sinopsis dari short movie yang telah kita buat dengan judul Bunga yang Layu, di mana kami mengangkat tema mental health atau kesehatan mental tentang Bunga, seorang perempuan yang duduk di bangku SMA, yang dimana ia memiliki permasalahan di dalam rumahnya atau permasalahan keluarga, rumah tangga, mengenai seorang ibu yang merasa tidak dicukupi secara nafkah maupun secara kebutuhan lainnya oleh sang suami, di mana sang suami ini lebih fokus untuk kepekerjaannya gitu. Jadi tidak terlalu berfokus untuk mengurus keluarganya seperti itu. Dan bagaimana Bunga akan menghadapi permasalahan di keluarganya seperti itu. Mungkin langsung saja kita lihat. Ibu nggak tahu. Kamu berarti bilang di depan Bunga. Jadi aku udah nggak ada di bagian. Ibu aku sebagai seorang ibu udah nggak ada. Untuk orang kamu, saya dia mana di dalam kan? Ibu ada di dalam. Ya, sekarang kita akan lanjutkan materi berikutnya yang akan kita bahas berkaitan tentang kajian multimedia dan sastra. Multimedia dan sastra adalah ketika kita sebagai elemen masyarakat sosial yang di dalamnya adalah sosial internet, maka kita harus dapat memberikan kontribusi yang besar untuk kehidupan yang ada di internet. Karena bagian di internet itu adalah bagian daripada struktur sosial konvensional, dan internet itu merupakan kolaborasi dan sinkronisasi hal yang sangat penting. Maka dari itu, ketika kita sebagai mahasiswa, ya kalian adalah calon ilmuwan sastra ya, maka harus memberikan kontribusi besar bagaimana kehidupan kalian untuk dapat mempengaruhi kehidupan yang ada di sosial internet. Maka dari itu, berikan media sosial kalian yang terbaik untuk memberikan kehidupan yang layak untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia khususnya, dan umumnya untuk di dunia kita, agar ada keselarasan kehidupan yang luar biasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Akhirnya sekarang sudah menunjukkan waktu 14.00. Artinya
kita selesai pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kebermanfaatan, pemahaman